Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar. Ketika ia bertemu dengan seorang pria yang tampak sangat bingung, Abu Nawas bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Pria itu berkata, "Wahai Abu Nawas, aku sangat malang. Aku memiliki 3 keinginan besar, tetapi aku tidak tahu bagaimana mewujudkannya." Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum. "Jangan khawatir, aku akan membantumu. Apa 3 keinginanmu?" tanya Abu Nawas. Pria itu lalu berkata, "Keinginanku yang pertama, aku ingin menjadi kaya dan memiliki harta berlimpah." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, untuk permintaanmu yang pertama, aku akan memberimu tumpukan uang emas." Seketika itu juga pria tersebut kini telah menjadi kaya raya. Kemudian pria itu kembali berkata, "Untuk permintaan kedua, aku ingin mempunyai istri yang paling cantik." Abu Nawas mengangguk. Ia lalu berkata kepadanya, "Untuk permintaan kedua, aku akan memperkenalkanmu dengan putri sahabatku." Setelah keduanya bertemu, si pria langsung jatuh hati. Ia pun segera menikahinya. Esok harinya, si pria mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku masih ada permintaan satu lagi," kata pria tersebut. "Berarti ini adalah permintaan terakhirmu. Katakan, apa keinginanmu?" tanya Abu Nawas. "Untuk permintaan yang ketiga, aku ingin sepertimu Abu Nawas, bijaksana dan juga cerdas," balas pria tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas tersenyum. Ia pun kemudian berkata, "Untuk permintaanmu yang ketiga, aku akan memberimu sebuah buku." Setelah mendapatkan bukunya, pria itu pamit pulang dengan perasaan senang. Setibanya di rumah, ia mengamati sampul buku tersebut. "Dengan buku ini, aku akan menjadi seorang yang bijak," pikirnya dalam hati. Namun, ketika ia membuka buku yang diberikan Abu Nawas, ia mendapati bahwa buku tersebut kosong, tidak ada tulisannya sama sekali. Hal ini membuatnya menjadi bingung dan memutuskan untuk kembali menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, buku ini kosong. Aku tidak mendapatkan pengetahuan apapun," kata pria tersebut. Abu Nawas menjawab, "Bukankah kau telah mendapatkan 2 keinginanmu? Pertama, kau telah memiliki tumpukan emas yang merupakan simbol kekayaan. Kedua, kau sudah memiliki istri yang cantik. Ketahuilah, keduanya itu mudah didapatkan. Sedangkan permintaanmu yang ketiga itu tidak akan kau dapatkan dalam waktu singkat. Kau harus mempelajarinya, yaitu dengan cara menjalin hubungan dengan orang-orang. Hilangkan sifat ego dan merasa benar sendiri. Belajar memahami karakter orang-orang di sekitarmu, agar ucapanmu tidak menyakiti hati mereka. Intinya, kebijaksanaan itu harus ditemukan dan dipelajari dengan usaha dan dedikasimu sendiri," tutur Abu Nawas. "Ternyata harga sebuah kebijaksanaan sangat mahal dan tidak mudah," ujar pria tersebut. Kisah selanjutnya. Malam itu, kota Baghdad terasa sepi dan sunyi, apalagi ditambah tidak munculnya sang rembulan, sehingga membuat jalanan di kota Baghdad terasa gelap dan mencekam. Abu Nawas yang sudah merasa kantuk berat mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Di saat matanya baru terpejam, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. "Assalamualaikum," ucap seseorang dari luar rumahnya. "Siapa sih malam-malam begini bertamu?" tanya Abu Nawas dalam hati. Terpaksa ia pun bangkit dari ranjang dan berjalan menuju pintu rumahnya. Saat pintu dibuka, tampaklah lelaki asing yang tidak ia kenal. Lelaki itu adalah seorang pencuri yang menyamar sebagai tamu dan bertujuan ingin merampok rumah Abu Nawas. "Kamu siapa?"
Dan ada keperluan apa malam-malam begini datang ke rumahku?" Bukannya menjawab pertanyaan Abu Nawas, lelaki itu malah berkata, "Wahai Abu Nawas, bukankah kamu seorang yang dikenal taat beribadah dan kamu juga sangat takut dengan azab Allah? Tentunya kamu sangat memuliakan Allah lebih dari apapun." Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi bingung. "Iya, tentu saja, tapi maksud perkataanmu apa?" tanya Abu Nawas heran. "Malam ini kamu harus mengizinkan saya untuk menginap di rumahmu semalam saja, sebab malam sudah sangat larut dan cuaca di luar teramat dingin. Jadi tidak mungkin saya melanjutkan perjalananku ini," kata lelaki tersebut. "Lalu apa hubungannya saya takut kepada Allah dengan mengizinkan kamu menginap di rumahku?" tanya Abu Nawas semakin heran. "Wahai Abu Nawas, ketahuilah, aku adalah menantu Tuhanmu, Tuhan yang selalu kau muliakan melebihi dari apapun." Seketika Abu Nawas terkejut mendengar perkataan lelaki asing di hadapannya. "Oh, kamu menantunya Tuhan?" tanya Abu Nawas mulai curiga. "Benar sekali," jawab lelaki itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memikirkan ide supaya lelaki asing tersebut tidak bermalam di rumahnya. "Baiklah, mari ikut denganku. Aku akan mengantarmu ke tempat paling istimewa untuk kau menginap," ajak Abu Nawas. Maka lelaki itu pun berjalan mengikuti Abu Nawas. Ternyata mudah sekali mengelabui Abu Nawas. Dia tidak sepintar yang kukira, pikir lelaki tersebut. Lelaki itu mengira kalau dirinya akan diantar ke rumah Abu Nawas yang lain, rumah yang megah dan banyak perhiasan. Dengan begitu, ia akan leluasa merampok seluruh barang berharga milik Abu Nawas. Setelah berjalan agak lama, sampailah mereka berdua di sebuah masjid. "Nah, kita sudah sampai. Silahkan kamu menginap di sini sesuka hatimu," ucap Abu Nawas. Lelaki itu heran dan bertanya, "Ini kan masjid Abu Nawas, kenapa kau membawaku ke sini?" Dengan enteng Abu Nawas menjawab, "Bukankah tadi kamu mengaku kalau kamu adalah menantunya Tuhan? Masjid kan rumahnya Tuhan, jadi silahkan kamu menginap di rumah mertua kamu. Jangan lupa ucapkan terima kasih padaku, sebab aku sudah rela mengantarmu ke rumah mertuamu di malam yang gelap dan dingin ini," ucap Abu Nawas. "Tapi aku maunya menginap di rumah kamu Abu Nawas," pinta lelaki tersebut. "Tidak pantas rasanya seorang menantu Tuhan menginap di rumahku, sedangkan rumahku berdekatan dengan rumah mertuamu. Kalau sampai aku mengizinkan, pasti mertuamu akan marah padaku. Dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi," balas Abu Nawas. Akhirnya lelaki tersebut terpaksa menuruti perkataan Abu Nawas. Rencananya untuk merampok rumah Abu Nawas kini menjadi gagal total. Kisah selanjutnya. Ketika Khalifah Harun al-Rasyid sedang dalam suatu perjalanan haji, ia berhenti beberapa hari di kota Kufah. Dan pada saat keberangkatannya dari kota Kufah, banyak orang berkumpul di pinggir kota untuk melihat iring-iringan khalifah naik haji. Di antara mereka tampak Bahlul duduk di atas gundukan tanah yang juga menyaksikan rombongan kerajaan. Di mana di tempat itu anak-anak sedang menggoda Bahlul, mengejek dan melempar batu ke arahnya. Ketika khalifah lewat di hadapannya, anak-anak tersebut berlarian. Akan tetapi Bahlul malah lantang memanggil-manggil Amirul Mukminin. "Hai Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin," teriak Bahlul. Mendengar seruan itu, khalifah menaikkan tirai hewan kendaraannya lalu melihat keluar dan berkata, "Labbaik wahai Bahlul, apa yang kau inginkan?" tanya sang khalifah. "Wahai Amirul Mukminin,
ada seseorang yang menceritakan kepadaku dari Kudomah radhiyallahu an bahwa ia melihat Rasulullah pergi berhaji di Mina mengendarai seekor unta dengan pelana sederhana di atas punggungnya, tanpa menghalau orang-orang atau menyingkirkannya di tepi jalan, dan tanpa berkata, "Awas, menepilah, Rasulullah akan lewat." Wahai Amirul Mukminin, akan lebih baik bagimu jika engkau juga berkendaraan dengan rendah hati, bukannya dengan keangkuhan. Mendengar perkataan tersebut, Harun al-Rasyid menangis sambil berkata, "Nasihatilah aku lebih banyak, wahai Bahlul, semoga Allah memberkahimu." Kemudian Bahlul membaca sebuah syair. "Benar, engkau adalah seorang raja penguasa dunia. Semua orang tunduk dan patuh kepadamu. Sebagaimana esok engkau akan dibaringkan di kubur sebagai rumahmu. Dan dari segala arah orang-orang akan melempar debu ke tubuhmu, menutupimu." Mendengar syair yang menyayat hati, Khalifah pun menangis sejadi-jadinya. "Wahai Bahlul, teruslah nasihati aku," kata Khalifah sesenggukan. "Wahai Amirul Mukminin, jika Allah mengaruniakan kemakmuran dan kehidupan jasmani kepada seseorang, lalu ia menggunakan hartanya di jalan Allah dan melindungi kecantikannya dari dosa, maka namanya akan dicatat dalam daftar Allah sebagai golongan orang-orang yang soleh," tutur Bahlul menasehati. "Wahai Bahlul, engkau telah menasehatiku dengan baik. Engkau patut mendapatkan hadiah," balas Khalifah. "Kembalikanlah hadiah itu kepada mereka yang telah membayar pajak kepadamu. Aku tidak menginginkan hadiah apapun darimu," tukas Bahlul menolak. Kemudian Khalifah Harun al-Rasyid berkata, seandainya ia berhutang kepada orang lain, maka ia ingin membayarnya melalui Bahlul. Tapi seorang raja tak mungkin punya hutang kepada orang lain. Apalagi Khalifah Harun al-Rasyid adalah raja yang kaya raya. Ucapannya tersebut hanyalah siasat untuk memberikan uang kepada Bahlul. Dan Bahlul tahu betul maksud daripada sang khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, bayarlah terlebih dahulu apa yang menjadi kewajibanmu kepada masyarakat. Kemudian baru dipikirkan untuk orang lain," tutur Bahlul. "Kalau demikian, dapatkah aku menetapkan tunjangan untukmu untuk memenuhi segala kebutuhanmu?" tanya sang khalifah. "Memangnya aku kurang apa sehingga engkau akan memenuhi kebutuhanku? Kita berdua adalah hamba Allah. Aneh sekali jika Allah memenuhi segala kebutuhanmu, tetapi tidak memenuhi kebutuhanku," jawab Bahlul menolaknya. Kemudian Khalifah Harun al-Rasyid melepas semua atribut kerajaan beserta fasilitasnya. Ia melanjutkan perjalanan dengan menaiki kuda seperti halnya rakyat biasa. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, di sebuah daerah, Khalifah kembali berjumpa dengan seseorang yang dianggap gila. Dia adalah Sa'adun. Begitu rombongan Khalifah lewat di hadapannya, Sa'adun mendendangkan sebuah syair. "Walaupun engkau sebagai raja penguasa dunia, engkau tidak akan dapat lari dari kematian untuk para musuhmu. Walaupun hari ini wajahmu tersenyum, besok engkau pasti akan bersedih." Mendengar syair tersebut, hati Khalifah seketika terguncang. Ia menangis berderai air mata hingga jatuh pingsan. Sampai-sampai ia tidak dapat menunaikan 3 sholat fardu tepat pada waktunya. Khalifah Harun al-Rasyid mempunyai cincin yang setempelnya bertuliskan, "Segala kekuasaan dan kebesarannya hanya milik Allah." Hal ini, kata Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, menunjukkan pandangannya terhadap keagungan dari kekuasaan Allah yang tiada batas. Kisah selanjutnya. Mendengar nama Raja Harun al-Rasyid, tentunya tak lepas dengan cerita Abu Nawas. Sebab raja yang alim ini seringkali berusaha memperdayai Abu Nawas. Namun usahanya selalu gagal
akibat kecerdikan daripada Abu Nawas. Kisah-kisah inilah yang seringkali mengundang gelak tawa. Tapi siapa yang sangka, ternyata Raja Harun al-Rasyid mempunyai seorang putra. Putranya adalah seorang pemuda yang alim. Dia memilih meninggalkan istana dan hidup menjadi rakyat jelata. Oleh sebab itulah namanya tak pernah disebut di setiap kisah-kisahnya Abu Nawas. Di dalam kitab Ghuraba min al-Mu'minin, karya ulama besar bernama Imam al-Ajuri, diceritakan suatu saat Abdullah bin Faraj sedang membutuhkan seorang kuli untuk bekerja di rumahnya. Abdullah pun bergegas menuju ke pasar mencari kuli yang bersedia membantunya. Setelah berkeliling di pasar, matanya tertuju pada seorang remaja berkulit kuning langsat yang tangannya membawa bungkusan besar. Bajunya berupa jubah yang terbuat dari kain berbahan bulu domba kasar. Pemuda itu tampak duduk sendirian di belakang pasar. Abdullah lalu menghampiri pemuda tersebut dan bertanya, "Maukah kamu bekerja untukku?" Pemuda itu menjawab, "Iya, saya mau." "Berapa upah yang kamu inginkan?" tanya Abdullah. 7 danik, jawab si pemuda itu kembali. "Baiklah, saya setuju," balas Abdullah. Pemuda itu lalu berkata, "Tapi ada syaratnya, Tuan." Abdullah bin Faraj bertanya, "Apa syaratnya?" "Syaratnya adalah jika datang waktu duhur dan asar, izinkan saya berhenti sebentar untuk menunaikan sholat," jelas si pemuda. Keduanya pun sepakat. Kemudian pemuda itu diajak ke rumah Abdullah bin Faraj. Setibanya di rumah Abdullah, pemuda itu diperintahkan untuk memindahkan barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia bekerja penuh dengan semangat tanpa ada sepatah kata pun yang terucap. Saat tiba waktu duhur, pemuda itu langsung menghentikan pekerjaannya. "Wahai Tuan, waktu duhur sudah tiba. Saya akan berhenti sebentar untuk menunaikan sholat," ucap si pemuda kepada Abdullah bin Faraj. "Silahkan saja," balas Abdullah. Setelah selesai sholat duhur, pemuda itu kembali meneruskan pekerjaannya. Seperti biasa, ia bekerja dengan semangat tanpa ada kata yang terucap. Setelah tiba waktu asar, si pemuda kembali meminta izin untuk sholat asar. Ia pun bergegas menunaikan sholat asar dan kembali bekerja hingga menjelang maghrib. Kemudian Abdullah bin Faraj memberikan upah sesuai kesepakatan. Setelah mendapatkan upah, pemuda itu pun langsung pamit pulang. Beberapa hari kemudian, Abdullah bin Faraj membutuhkan tenaga kuli lagi. Sang istri menyarankan untuk memakai jasa tenaga pemuda tempo hari, sebab kerjanya bagus dan giat serta tak banyak bicara. Pagi harinya Abdullah bin Faraj menuju ke pasar. Setibanya di pasar, Abdullah tidak menemukan pemuda yang dicarinya. Lantas ia bertanya kepada orang-orang yang ada di pasar. Salah satu dari mereka menjawab, "Pemuda yang engkau cari hanya ke pasar setiap hari Sabtu saja, dan ia senantiasa duduk sendirian di belakang pasar." Abdullah lalu pulang dan kembali ke pasar pada hari Sabtunya. Ternyata benar, Abdullah mendapati si pemuda sedang duduk sendirian di belakang pasar. "Kamu mau bekerja untukku lagi?" tanya Abdullah. "Anda sudah tahu berapa upahku dan apa syarat-syaratnya kan?" kata si pemuda. "Iya, saya sudah tahu," balas Abdullah. Abdullah pun lalu kembali mengajak si pemuda ke rumahnya. Si pemuda bekerja dengan baik sebagaimana waktu yang lalu. Ia juga menunaikan sholat duhur dan asar tepat pada waktunya. Setelah pekerjaan selesai, Abdullah memberikan upah dan menambahinya. Namun pemuda itu menolak. Ia hanya mau menerima upah sesuai dengan perjanjian. Berulang kali Abdullah membujuk si pemuda agar mau menerima tambahan upahnya. Akan tetapi pemuda tersebut justru menjadi marah. Ia pun langsung meninggalkan Abdullah
tanpa mengambil sepeser pun upahnya. Abdullah merasa bersalah. Ia pun segera mengejar si pemuda dan meminta maaf, lalu memberikan upahnya sesuai dengan kesepakatan tanpa ada tambahan. Beberapa minggu kemudian, Abdullah kembali pergi ke pasar pada hari Sabtu. Ia mencari pemuda tersebut untuk menawari pekerjaan di rumahnya. Namun pemuda yang dicarinya tidak ia jumpai. Bukankah ini hari Sabtu? Kenapa pemuda itu tidak ada di pasar? Ucap Abdullah dalam hati. Ia pun lalu bertanya kepada orang-orang di pasar. Tapi sebagian dari mereka tidak ada yang tahu. Lalu ada seseorang yang memberitahu kepada Abdullah bin Faraj kalau pemuda yang ia cari sedang sakit. Abdullah bin Faraj lantas bertanya kepada orang tersebut, "Apakah Anda tahu kenapa pemuda itu bekerja hanya pada hari Sabtu?" Orang tersebut menjawab, "Setiap hari ia gunakan waktunya untuk mempelajari ilmu agama, kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu pemuda itu menggunakan waktunya untuk bekerja, dan ia hanya mau menerima upah 7 danik untuk biaya hidupnya selama 7 hari." Mendengar penjelasan orang tersebut, Abdullah bin Faraj semakin penasaran dengan sosok si pemuda. "Beritahu aku, di mana rumahnya?" pinta Abdullah. Orang tersebut lalu menunjukkan lokasi rumahnya. Abdullah bin Faraj pun bergegas menuju rumah si pemuda. Ternyata si pemuda tinggal di gubuk kecil dengan seorang wanita tua. Abdullah lalu masuk ke rumah itu untuk menengok si pemuda. Tampaklah si pemuda sedang terbaring lemah dengan batu bata sebagai bantalnya. Abdullah pun menjadi iba. Ia lalu berkata kepada si pemuda, "Apakah engkau butuh bantuan?" Pemuda itu menjawab dengan suara lemah, "Iya, kalau tidak merepotkan Tuan." "Tidak, insya Allah tidak merepotkanku," balas Abdullah. Pemuda itu kemudian berkata, "Apabila aku mati nanti, jualah jubah bulu kambingku, dan uang hasil penjualan gunakanlah untuk membeli kain kafan. Tapi sebelum engkau menjual jubahku, bukalah sakunya, karena di dalamnya ada sebuah cincin. Setelah aku mati nanti, perlihatkan cincin itu kepada Raja Harun al-Rasyid. Bila ia melihatnya, ia pasti akan memanggilmu. Lalu berikanlah cincin itu kepada Raja Harun al-Rasyid." Abdullah pun menyanggupi permintaan pemuda itu. Setelah si pemuda wafat, Abdullah bin Faraj pergi ke kota Baghdad untuk menemui Raja Harun al-Rasyid. Setibanya di kota Baghdad, Abdullah bin Faraj melihat rombongan kerajaan sedang melintasi jalan kota. Ia lalu mencari posisi agar terlihat oleh Baginda Raja. Ketika Baginda Raja dan para pengawal melintas tepat di depannya, Abdullah bin Faraj langsung berteriak, "Wahai Amirul Mukminin, saya punya titipan untuk Anda." Abdullah bin Faraj lalu menunjukkan cincin si pemuda itu kepada Baginda Raja. Melihat cincin yang dibawanya, Baginda Raja memerintahkan pengawal untuk mengajak Abdullah bin Faraj ikut bersamanya ke istana. Setelah sesampainya di dalam istana, Abdullah bin Faraj dipersilahkan duduk dan dihidangkan berbagai makanan dan buah-buahan. "Dari mana engkau dapatkan cincin itu?" tanya Baginda Raja kepada Abdullah. Kemudian Abdullah bin Faraj menceritakan awal mula pertemuan antara dirinya dengan seorang pemuda dan amanat si pemuda kepada dirinya sebelum meninggal. Mendengar itu, Baginda Raja langsung menangis sesenggukan. Baginda terlihat sangat terpukul dengan kabar yang didengarnya. Setelah tangisnya mereda, Abdullah bin Faraj memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja, "Wahai Amirul Mukminin, siapakah gerangan sebenarnya pemuda itu?" Baginda Raja menjawab, "Pemuda yang engkau ceritakan itu adalah anakku." "Bagaimana itu bisa terjadi?" tanya Abdullah heran. Baginda Raja lantas bercerita, "Ia lahir sebelum aku menjadi raja, dan ia tumbuh menjadi anak yang soleh. Ia menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu agama. Namun ketika aku diangkat menjadi khalifah,
ia justru menjauhiku. Ia tak mau sedikit pun menikmati harta yang aku miliki. Cincin yang engkau bawa adalah cincin yang mahal. Dulu aku memberikan cincin ini kepadanya lewat ibunya, berharap suatu saat dapat ia manfaatkan. Ia adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Tapi semenjak ibunya wafat, aku tak pernah lagi mendengar kabarnya, kecuali kabar yang engkau sampaikan padaku kali ini. Tangis Baginda pun kembali pecah. Air matanya terus menetes membasahi pipinya. Baiklah, malam ini juga antarkan aku ke makam anakku, pinta Baginda penuh kesedihan. Abdullah bin Faraj kemudian mengantarkan Baginda Raja ke makam anaknya. Manakala sampai di tempat makam anaknya, Baginda Raja langsung bersimpuh di depan makamnya dan menangis terisak sampai pagi. Ketika fajar tiba, Baginda Raja dan Abdullah bin Faraj pergi meninggalkan pemakaman. Di tengah perjalanan, Baginda Raja meminta kepada Abdullah bin Faraj, "Berjanjilah kepadaku untuk senantiasa menemaniku berziarah ke makam anakku." Abdullah bin Faraj menyanggupi permintaan Baginda Raja. Abdullah bin Faraj tak menyangka pemuda itu ternyata anak seorang raja yang sangat terkenal. Baginda Raja juga menawari harta yang banyak untuk Abdullah bin Faraj, namun ia menolaknya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Abu Nawas memang seringkali memberikan pelajaran yang berharga hanya melalui cara yang sederhana. Seperti di kisah-kisah sebelumnya, di mana Abu Nawas berhasil mengungkap menteri yang berkhianat hanya bermodalkan sorbannya yang usang dan berbau busuk. Begitu pula saat Abu Nawas mengungkap misteri di balik pencurian yang marak terjadi. Ia berhasil menemukan pelakunya hanya bermodalkan kayu. Dan pada episode kali ini, Abu Nawas memberikan pelajaran berharga untuk Baginda Raja hanya dengan media sekentong air. Kisah ini bermula ketika Baginda Raja akan berburu di hutan. Kala itu, Baginda Raja memerintahkan para pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan selama berburu. Berbeda dengan acara berburu sebelumnya, kali ini Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk membantunya membawakan perbekalan. Di situ Abu Nawas dipersilahkan memilih sendiri barang yang akan dibawa. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas justru memilih gentong tempat air minum yang cukup besar. Baginda Raja dan para prajurit heran dengan pilihan Abu Nawas. Bahkan ada beberapa orang yang menertawakan. Mereka menganggap Abu Nawas bodoh karena Abu Nawas lebih memilih gentong air yang besar dan berat. Padahal masih banyak barang lain yang lebih kecil dan ringan. Rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda Raja. Baginda tahu betul bahwa Abu Nawas bukanlah orang bodoh. Tapi kenapa Abu Nawas justru memilih barang yang berat? Pasti ada maksud di balik pilihannya. Baginda Raja lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu pilih barang bawaan yang paling berat?" Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas hanya tersenyum dan membalas, "Nanti Paduka juga akan tahu sendiri." Karena tidak mau berlama-lama, Baginda Raja pun memerintahkan pasukannya untuk berjalan. Selama perjalanan, tentu saja Abu Nawas menjadi orang yang terakhir. Ia berjalan paling belakang karena beratnya membawa gentong air. Tetapi perjalanan yang lumayan jauh mengharuskan rombongan berhenti untuk istirahat sejenak. Di saat itulah mereka membutuhkan air untuk menghilangkan rasa dahaganya. Tentu saja Abu Nawas menjadi orang yang paling dicari
karena Abu Nawas yang membawa perbekalan air minum. Setelah perjalanan dilanjutkan, kantong air yang dibawa Abu Nawas mulai berkurang isinya dan menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tidak lagi berjalan di belakang. Kini ia berjalan di tengah-tengah para rombongan. Setelah istirahat yang kedua, ketiga, dan seterusnya, kantong air yang dibawa Abu Nawas pun semakin berkurang, sampai kemudian kantongnya kosong sama sekali. Karena kantongnya yang berisi air sudah kosong, tentu saja Abu Nawas meninggalkannya. Sehingga Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Baginda Raja di barisan terdepan. Melihat hal itu, Baginda tersenyum. Kini Baginda telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelum berangkat. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," ujar Baginda Raja dalam hati. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.